1A ingin membahas pro kontra dari Omnibus Law. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Dr. Andes Studi Rizal LKMAG selaku dosen pengampu dan teman-teman KESA 1A yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat menyelesaikan video ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah proses omnibus Undang-Undang Cipta Kerja yang dari awal sampai disahkan dan pro kontra yang terjadi. Perkenalkan, nama saya Firda yang akan bertugas sebagai moderator kali ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Adelina Destri Nuraini dengan NIM belakang 02, Adinda Putrilia Mafaja dengan NIM belakang 03, Diniatul Haq dengan NIM belakang 07, Dwi Melati Putri dengan NIM belakang 08, Febrian Sumantri dengan NIM belakang 09, saya sendiri Firda dengan NIM belakang 010, Firda Putri Puspita dengan NIM belakang 011, Mutmainah dengan NIM belakang 016, Rasveda Kirana dengan NIM belakang 017, Randy Muhammad Yusuf dengan NIM belakang 018, Siti Rizviana Faturrahman dengan NIM belakang 022, Siti Nurhaliza dengan NIM belakang 023, Cici Arianti dengan NIM belakang 024, Adelia Medina Herlambang dengan NIM belakang 030, Abdurrahman Alfarizi dengan NIM belakang 031, Ahmad Zakri dengan NIM belakang 032, Ayu Alia Zahra dengan NIM belakang 037, Bayu Triwidianto dengan NIM belakang 038, Carla Amandea Siva dengan NIM belakang 039, Farah Unzuria Salsabila dengan NIM belakang 044. Sedangkan rangkaian diskusi yang akan kita lewati yaitu pertama, penjelasan singkat omnibus. Yang kedua, beberapa pertanyaan terkait pro kontra. Pertanyaan yang pertama yaitu proses atau prosedur pembentukan RUU Cipta Kerja yang dinilai tidak terbuka, cepat, dan minim partisipasi publik. Apakah penilaian itu tepat atau proses seperti itu tepat atau tidak? Yang kedua, urgensi untuk mendorong investasi yang diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru. Apakah urgensi itu akan mencapai dengan Undang-Undang Ciptaker? Yang ketiga, bagaimana pendapat Anda tentang Undang-Undang Ciptaker yang dinilai menguntungkan penguasa tetapi merugikan para buruh? Yang keempat, Omnibus Law pertama kali tercetus saat pelantikan Presiden Joko Widodo di periode kedua pemerintahannya 2019 sampai 2024. Kalangan buruh tetap menolak pengesahan RUU Cipta Kerja karena mengandung pasal yang merugikan pekerja. Yang paling utama adalah pasal terkait upah yang menghapus upah minimum kabupaten atau kota. Bagaimana pendapat kalian tentang penghapusan upah minimum tersebut? Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah penjelasan singkat omnibus. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Secara terminologi, omnibus berasal dari bahasa Latin yang berarti untuk semuanya. Dalam konteks hukum, Omnibus Law adalah hukum yang bisa mencakup semua atau satu undang-undang yang mengatur banyak hal. Dengan kata lain, Omnibus Law artinya metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturan yang berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Omnibus Law dimaksudkan untuk merampingkan dan menyederhanakan berbagai regulasi agar lebih tepat sasaran. Omnibus Law itu akan mengubah puluhan undang-undang yang dinilai menghambat investasi, termasuk diantaranya Undang-Undang Ketenagakerjaan. Setidaknya ada 74 undang-undang yang terdampak undang-undang ini. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh
Ayu Alia. Nama saya Ayu Alia Zahra dengan NIM belakang 37. Di sini saya akan melanjutkan tentang Omnibus Law itu. Jadi, awalan gagasan Omnibus Law ini sebenarnya dari kekecewaan Presiden Joko Widodo lantaran minimnya investasi di Indonesia. Padahal investasi merupakan salah satu penggerak ekonomi terutama di era ekonomi digital sekarang ini. Salah satu prediksi Jokowi, regulasi, birokrasi, dan hukum yang berbelit merupakan investasi yang tidak menarik. Apa sih yang menjadi latar belakang pemerintah untuk membuat Omnibus Law ini? Alasan pemerintah yaitu lantaran sudah terlalu banyak regulasi yang dibuat yang kemudian menimbulkan persoalan tersendiri seperti tumpang tindih regulasi yang akibatnya tidak sedikit menimbulkan yang dimana regulasi tumpang tindih ini akan berdampak pada terhambatnya implementasi program pembangunan dan memburuknya iklim investasi di Indonesia, sehingga membuat program percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak tercapai atau sulit tercapai. Bersamaan dengan itu, tantangan era ekosistem masyarakat digital juga semakin berkembang, di mana Indonesia sudah tidak bisa lagi berlama-lama terbelit oleh prosedur formal yang ada. Berdasarkan hal inilah, maka jalan satu-satunya yaitu dengan menyederhanakan dan sekaligus menyeragamkan regulasi secara cepat ialah melalui skema Omnibus Law ini. Nama saya Mutmainah, absen 016. Ada 4 Omnibus Law yang diusulkan pemerintah kepada DPR, yakni Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law Perpajakan, Omnibus Ibu Kota Baru, dan Omnibus Law Kefarmasian. Berikut isi Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan Perpajakan. Omnibus Law Cipta Kerja mencakup 11 klaster yang diantaranya adalah 1. Pengadaan lahan, penyederhanaan perizinan. 2. Persyaratan investasi. 3. Kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM. 4. Dukungan riset dan inovasi. 5. Ketenagakerjaan. 6. Pengenaan sanksi. 7. Kawasan ekonomi. 8. Kemudahan berusaha. 9. Penggandaan lahan. 10. Investasi dan proyek pemerintah. Dan yang terakhir 11. Administrasi pemerintahan. Sementara itu, Omnibus Law Perpajakan mencakup 1. Pendanaan investasi, 2. Sistem teritori, 3. Subjek pajak orang pribadi, 4. Kepatuhan wajib pajak, 5. Keadaan iklim berusaha, dan yang terakhir 6. Fasilitas. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang isi Omnibus Law yang dianggap merugikan bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama, ada terkait upah minimum dalam pasal 88C Draft RUU, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005. Dalam pasal 88C Draft RUU yang berbunyi, Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman dan dijelaskan lebih lanjut bahwa upah minimum tersebut merupakan minimum provinsi. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005, penetapan upah dilakukan di provinsi serta kabupaten atau kota sehingga menetapkan UMP sebagai satu-satunya acuan besar nilai gaji. Yang kedua, ada memangkas pesangon di dalam UU Nomor 13 Tahun 2003. Pemerintah akan memangkas pesangon yang diwajibkan pengusaha jika melakukan PHK atau pemutus hubungan kerja. Nilai pesangon bagi pekerja turun karena pemerintah menganggap aturan yang ada pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak implementatif. Kemudian, yang ketiga ada penghapusan izin atau cuti khusus. RUU Cipta Kerja mengubah ketentuan cuti khusus atau izin yang tercantum dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Penghapusan izin atau cuti khusus antara lain untuk cuti atau tidak masuk saat haid hari pertama, keperluan menikah, pernikahan, menikahkan, menghitankan, pembaptisan anak, istri melahirkan atau keguguran dalam kandungan, hingga adanya anggota keluarga dalam satu rumah yang meninggal dunia. Kemudian, yang keempat, ada outsourcing semakin tidak jelas pada pasal 64 UU Ketenagakerjaan.
Omnibus Law membuat nasib pekerja alih daya atau outsourcing semakin tidak jelas karena menghapus pasal 64 dan 65 UU Ketenagakerjaan yang mengatur tentang pekerja outsourcing. Adapun pasal 64 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi, perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerja kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis. Pasal 65 mengatur ayat 1 penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Di ayat 2 mengatur pengerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1. Harus memenuhi syarat-syarat, yaitu dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama, dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, merupakan kegiatan menunjang perusahaan secara keseluruhan, dan tidak menghambat proses produksi secara langsung. Dan yang kelima, itu ada memberikan ruang bagi para pengusaha. Omnibus Law Cipta Kerja akan memberikan ruang bagi pengusaha mengontrak seorang pekerja atau buruh tanpa batas waktu. RUU Cipta Kerja ini menghapus ketentuan pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut mengatur tentang aturan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. PKWT hanya boleh dilakukan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu yang lama dalam setahun. Nah, karena peraturan Omnibus Law ini dianggap lebih banyak mengandung dampak negatif bagi kehidupan kedepannya bangsa, maka banyak masyarakat dan buruh yang menolak atas perancangan undang-undang ini, sehingga mengakibatkan banyaknya demo pada bulan Oktober 2020 yang lalu. Saya akan membacakan pertanyaan terkait Omnibus Law. Pertanyaan yang pertama, proses atau prosedur pembentukan RUU Cipta Kerja yang dinilai tidak terbuka, cepat, dan minim partisipasi publik. Apakah proses seperti itu sudah tepat? Pertanyaan yang kedua, urgensi untuk mendorong investasi yang diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru. Apakah urgensi tersebut akan tercapai dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Baik, pertanyaan berikutnya akan dibacakan oleh Mutmainah. Nah, selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan nomor 3 dan 4. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana pendapat Anda tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai menguntungkan penguasa tetapi merugikan para buruh? Yang keempat, Omnibus Law pertama kali tercetus saat pelantikan Presiden Joko Widodo di periode kedua pemerintahannya tahun 2019 sampai 2024. Kalangan buruh tetap menolak pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja karena mengandung pasal yang merugikan pekerja. Yang paling utama adalah pasal terkait upah yang menghapus upah minimum kabupaten atau kota. Bagaimana pendapat kalian tentang penghapusan upah minimum tersebut? Selanjutnya, kita masuk ke sesi pro kontra. Selanjutnya, pembahasan mengenai pro Omnibus Law. Kami dengan asal kelompok yang akan menjelaskan tentang pro terhadap rencana Undang-Undang Omnibus Law. Untuk pemaparan berikutnya akan dilanjutkan oleh Rasveda, kepadanya dipersilakan. Proses atau prosedur pembentukan RUU Cipta Kerja yang dinilai tidak terbuka, cepat, dan minim partisipasi publik. Apakah penilaian itu tepat? Proses seperti itu tepat atau tidak? Dilansir dari kompas.com yang ditulis oleh Vina Pardato pada 5 Oktober 2020, memberi anggapan bahwa hal tersebut tepat, dikarenakan banyak pengusaha yang menyambut baik pengesahan UU Cipta Kerja ini. Menurut Kadin, kalangan dunia usaha menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR yang telah menyepakati pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang.
Karena menurut dia, hal ini dapat menjawab permasalahan di dunia usaha dan meningkatkan investasi. Sedangkan menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa undang-undang ini akan bermanfaat besar untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia memasuki era perekonomian global. Lalu Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang urgensi untuk mendorong investasi yang diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru. Apakah urgensi itu akan tercapai dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Next. Berdasarkan jurnal.uinjkt.ac.id yang berjudul Urgensi Assessment Report dalam Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, urgensi tersebut dapat mencapai tujuan untuk memanfaatkan lapangan kerja, dikarenakan Omnibus Law diyakini sebagai obat mujarab yang dapat menyembuhkan penyakit bangsa ini, untuk membuka investasi yang seluas-luasnya sehingga dengan begitu akan tercipta lapangan pekerjaan yang banyak. Semangat pemerintah perlu diapresiasi karena dengan pekerjaan negara dapat meningkatkan taraf hidupnya, menganggap pekerjaan sosialnya, dan tidak ada negara yang tidak mau sebagian besar warganya jobless yang akan miskin dan menjadi beban negara. Maka atas dasar itu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuat arah politik hukum melalui konsep Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Selanjutnya pembahasan yaitu bagaimana pendapat Anda tentang UU Ciptaker yang dinilai menguntungkan penguasa tetapi merugikan para buruh. Menurut kami, Omnibus Law tidak hanya menguntungkan pengusaha, tetapi menguntungkan bagi buruh, karena dengan hadirnya berbagai macam investasi akan menghadirkan banyak lapangan kerja. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Dani Prabowo dalam kompas.com pada tanggal 20 Januari 2020, pukul 16.44 WIB, menyatakan bahwa anggapan mengenai hanya menguntungkan pengusaha itu kurang tepat, karena hal tersebut disebabkan oleh tidak dilibatkannya unsur buruh dalam proses penyusunan rancangan undang-undang tersebut oleh pemerintah. Merujuk pernyataan dari Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ida Fauziah sebagai Menteri Ketenagakerjaan menyatakan bahwa jadi yang namanya cipta lapangan kerja ini question mark bagi kami karena cita rasanya pengusaha benar ala yang ditulis dalam pokok pikiran Kadin Apindo. Itu yang dibicarakan di semua media dan semua seragam. Jadi, Undang-Undang Ciptaker ini memiliki cita rasanya sama antara pengusaha dengan buruh. Lanjut untuk pembahasan selanjutnya. Dan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja Kesejahteraan Sosial akan senantiasa lebih terjaga, seperti yang terdapat pada pasal 81. Disebutkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, berisi tentang pelatihan yang diselenggarakan baik dari pemerintah maupun swasta. Hal ini akan memberikan dampak yang positif karena jika para pekerja terlatih, maka akan berdampak bagi dirinya sendiri dan perusahaan yang mempekerjakannya. Dalam hal 66 juga dijelaskan bahwa perjanjian kerja dilakukan dalam bentuk tertulis. Jadi keduanya sama-sama mengetahui dan menyepakati apa yang telah mereka buat. Selanjutnya, dalam UU Ciptaker pasal 77 ini juga menyebutkan ketentuan waktu lama bekerja, maka diharapkan nantinya tidak ada lagi buruh yang bekerja tidak sesuai dengan jamnya atau melebihi ketentuan yang ada. Juga disebutkan penurunan uang pesangon di mana sebenarnya hal ini bukanlah hal yang buruk. Karena biasanya dengan pasal yang biasa dipegang oleh buruh, besarnya pesangon buruh di Indonesia yang menempati posisi 1 akan menghambat kegiatan ekonomi baru. Di mana kegiatan ekonomi baru ini adalah salah satu cara yang diharapkan bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja. Selanjutnya, pemakalah. Omnibus Law pertama kali tercetus saat pelantikan Presiden Joko Widodo di periode kedua pemerintahannya 2019 sampai dengan 2024. Kalangan buruh tetap menolak pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja karena mengandung pasal yang merugikan pekerja. Yang paling utama adalah pasal terkait upah yang menghapus upah minimum kabupaten atau kota. Pertanyaannya yaitu, bagaimana pendapat kalian tentang penghapusan upah minimum tersebut? UMK dalam persoalan Omnibus Law berdasarkan artikel kompas.com pada tanggal 7 Oktober 2020
menyebutkan bahwa Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyatakan tidak ada penghapus UMK. Upah minimum tetap kita atur dan ketentuannya tetap mengacu pada UU nomor 13 tahun 2003 dan PP nomor 78 tahun 2015. Selanjutnya akan diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi lebih detailnya diatur dalam PP. Tuturnya, UMK kabupaten atau kota tetap dipertahankan. Dalam Undang-Undang Ciptaker menghapus mengenai penangguhan pembayaran upah minimum. Hal ini untuk memperlancar pelindungan upah bagi buruh serta meningkatkan pertumbuhan sektor usaha mikro dan kecil. UU Ciptaker juga mengatur pengupahan di sektor umum. Ida Fauziah menegaskan bahwa perluasan kesempatan kerja juga diharapkan dalam UMKM kita dan akan diatur pengupahannya di dalam UU Ciptaker. Sekian pemaparan tentang Pro Omnibus Law dari kami. Selanjutnya, pembahasan mengenai kontra Omnibus Law. Baik, selanjutnya kami akan memaparkan pendapat kontra kami tentang rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Menurut artikel yang saya baca, Direktur Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari menilai pembahasan Omnibus Law ini tidak sesuai dengan pembentukan perundang-undangan atau yang disebut dengan cacat prosedur. Dengan demikian, Undang-Undang Cipta Kerja dapat dianggap inkonstitusional. Menurut Ferry, cacat prosedur itu dapat dilihat dari proses pembentukan undang-undang yang terkesan tergesa-gesa di tengah-tengah pandemi COVID pada saat ini. Kemudian, pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja juga dinilai tertutup dan tidak melibatkan banyak kelompok masyarakat. Sementara, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengatur bahwa masyarakat wajib dilibatkan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Selain itu, proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan itu harus bersifat transparan dan terbuka. Dari artikel yang saya baca, masalah penegakan hukum pengamat ekonomik dari Institute for Development of Economic atau INDEF, Bima Yudhistira mengatakan, Undang-Undang Cipta Kerja tidak menyelesaikan penyebab utama rendahnya daya saing di Indonesia. Masalah klasik dan paling utama rendahnya daya saing di Indonesia adalah penegakan hukum. Ini sebenarnya yang jadi penyakit utamanya. Investor lebih sensitif pada masalah ini. Sebagaimana pengalaman kegagalan paket kebijakan ekonomi yang dirilis sampai 16 paket di periode pertama Jokowi. Dampaknya relatif tak berpengaruh signifikan dalam peningkatan investasi, karena masalahnya sama di Indonesia. Korupsi tinggi karena apa? Karena penegakan hukumnya lemah. Harusnya kalau tujuan menarik investasi asing ataupun membuat lapangan pekerjaan, kuatkan penegakan hukum ekonomi, karena itulah yang paling disorot oleh investor asing. Salah jika penanganannya itu dibuat menggunakan UU Cipta Kerja. Diungkap Bima, sebanyak apapun peraturan dan insentif yang diberikan pemerintah, selama penegakan hukum Indonesia masih lemah, sulit bagi Indonesia untuk menarik investasi asing. Masalah utama lainnya yang jadi penyebab rendahnya daya saing Indonesia yang juga diabaikan oleh UU Cipta Kerja, yakni terkait tingginya ongkos logistik dan buruknya konektivitas. Dulu ada paket kebijakan ekonomi sampai 16 paket. Niatnya baik untuk menderegulasi ataupun menghapus aturan yang tumpang tindih, tapi di lapangan tidak berjalan secara optimal, ungkap Bima. Dari artikel yang saya baca, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja akhirnya disahkan secara mendadak oleh kalangan legislatif. Kesepakatan itu diambil melalui hasil rapat paripurna pada Senin 5 Oktober 2020. 6 fraksi bulat setuju pada RUU Kerja disahkan menjadi undang-undang, sementara 2 fraksi yaitu PKS dan Demokrat menolak, dan 1 fraksi yaitu Partai Amanat Nasional menerima dengan catatan. Sejumlah poin dalam rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang akan disahkan oleh DPR pada rapat paripurna dalam waktu dekat dinilai merugikan buruh.
Sebelumnya, Dewan dan pemerintah menyepakati RUU ini dalam rapat kerja pengembalian keputusan tingkat 1 di DPR pada Sabtu 3 Oktober malam. Ragam ketentuan kontroversial yang merugikan rakyat turut mewarnainya. Beragam protes dan aksi muncul sebagai reaksi atas kesepakatan ini. Salah satunya dari golongan para buruh di tanah air. Mereka bahkan bakal melakukan aksi mogok nasional bila mana kesepakatan RUU Cipta Kerja ini terus dibahas dan bakal diundangkan menjadi undang-undang. Menerima dengan catatan, para buruh menganggap ada beberapa pasal RUU Cipta Kerja yang merugikan pekerja. Isi Omnibus Law Cipta Kerja dianggap merugikan karena menghapus ketentuan upah minimum di kabupaten atau kota dan juga dapat menurunkan nilai pesangon ketika mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang pertama, dalam pasal 88C draft RUU berbunyi, Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Dijelaskan lebih lanjut bahwa upah minimum tersebut merupakan minimum provinsi. Pada peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2005, penetapan upah dilakukan di provinsi serta kabupaten atau kota, sehingga menetapkan UMP sebagai satu-satunya acuan besar nilai gaji. Bahkan disebutkan sebanyak 2 juta buruh dari sekitar 10.000 perusahaan di 25 provinsi yang akan melakukan aksi mogok nasional yang berlokasi di lingkungan perusahaan masing-masing. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia membeberkan alasan mengapa beberapa poin dalam RUU Cipta Kerja ini harus disoroti dan kemudian ditolak, sebab dinilai merugikan kaum buruh. Yang kedua, pemerintah akan memangkas pesangon yang diwajibkan pengusaha jika melakukan PHK. Nilai pesangon bagi pekerja turun karena pemerintah menganggap aturan yang ada pada UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan tidak implementatif. Pemangkasan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan, di mana 19 bulan dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan. Ketiga, perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT menyatakan tidak ada batas waktu kontrak atau kontrak seumur hidup. RUU Cipta Kerja mengubah ketentuan cuti khusus atau izin yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menghapus izin atau cuti khusus antara lain keperluan menikah, menikahkan, menghitankan, pembaptisan anak, istri melahirkan atau keguguran dalam kandungan hingga adanya anggota keluarga dalam satu rumah yang meninggal dunia. Proses ini disampaikan oleh Komisi Nasional atau Komnas Perempuan yang menyebut salah satu pasal di klaster ketenagakerjaan menyebutkan secara jelas bahwa perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk membayar upah buruh perempuan yang mengambil cuti haid secara penuh. Keempat, karyawan kontrak atau outsourcing seumur hidup yang menurut KSPI bakal menjadi masalah serius bagi buruh. Sebab masih belum jelas nantinya siapa pihak yang akan membayar jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP untuk karyawan kontrak atau outsourcing. Omnibus Law membuat nasib pekerja alih daya atau outsourcing semakin tidak jelas karena menghapus pasal 64 dan 65 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang pekerja outsourcing. Adapun pasal 64 Undang-Undang Ketenagakerjaan berbunyi, perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerja kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis. Pasal 65 mengatur 1. Menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat tertulis secara tertulis. Ayat 2. Mengatur pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama, dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberian pekerjaan, merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, dan tidak menghambat proses produksi secara langsung. Kelima, memberikan ruang bagi pengusaha mengontrak seorang pekerja tanpa batas waktu. Omnibus Law Cipta Kerja akan memberikan ruang bagi perusahaan mengontrak seorang pekerja atau buruh tanpa batas waktu. RUU Cipta Kerja ini menghapus ketentuan pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut mengatur tentang aturan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. PKWT hanya boleh dilakukan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun.
Menurut artikel yang saya baca, pemerintah melalui Omnibus Law justru mendasarkan sistem penggajian melalui upah minimum provinsi yang mana kurang relevan dan tidak sesuai dengan kebutuhan kehidupan untuk tiap-tiap regional dalam wilayah provinsi tersebut. Sebagaimana diatur dalam pasal 88C draft RUU yang berbunyi, gubernur menetapkan UMP yang wajib dibayar pengusaha kepada pekerja. Konsekuensi ini adalah penghapusan UMK dan penghapusan upah minimum sektoral. Dengan kata lain, aturan ini memungkinkan skema pengupahan dan peniadaan upah minimum kabupaten dan UMSK dan menjadikan UMK sebagai satu-satunya acuan berdasarkan nilai gaji. Berangkat dari UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 88 ayat 1 yang berbunyi, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan dan memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa upah yang merupakan hak pekerja disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak dan kemudian diatur dalam kebijakan pemerintah dalam bentuk upah minimum yang kemudian diatur dalam pasal 89 ayat 1, di mana upah minimum dapat berupa upah minimum provinsi atau juga dapat berupa upah minimum sektoral, provinsi atau kabupaten. Maka sudah jelas bahwasannya upah minimum regional UMR yang beragam mencerminkan besaran kebutuhan hidup layak (PHL) dari setiap daerahnya. Perbedaan upah minimum regional seperti ini sudah disebutkan di atas merupakan salah satu indikator bahwasannya begitu beragamnya tingkat kebutuhan hidup layak tiap daerah. Jika semangat pengaturan upah minimum untuk memastikan bahwa upah yang diperoleh buruh dapat memastikan kebutuhan hidup layak, maka benar-benar tidak relevan ketika Omnibus Law memusatkan pemutusan besaran upah minimum pada tingkat gubernur, yang mana akan tercermin dalam upah minimum provinsi. Ditambah lagi fakta bahwasannya upah minimum provinsi di beberapa provinsi bahkan lebih kecil daripada upah minimum regional atau UMR kabupaten atau kota di provinsi tersebut. Fakta bahwa UMP kebanyakan lebih rendah daripada UMR, dan Omnibus Law secara lebih lanjut mengatur bahwa UMP secara acuan minimum untuk upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja menjadi indikasi kuat bahwasannya pembuatan aturan ini sama sekali tidak memperhatikan kesejahteraan buruh. Minimal dapat memastikan upah yang didapat oleh buruh dapat memenuhi kebutuhan hidup layak yang didapatkan oleh buruh tersebut. Selain itu, RUU Cipta Kerja menghapus ketentuan larangan pengusaha membayar upah lebih rendah atau di bawah upah minimum dan mekanisme penanggulangan pembayaran upah minimum, termasuk menghapus sanksi denda dengan persentase tertentu dari upah pekerja jika pengusaha terlambat membayar upah karena sengaja atau lalai. RUU ini disinyalir pula memangkas beberapa hak upah karena cuti pekerja atau buruh ketika tidak masuk kerja dalam kondisi tertentu yang dalam pasal 93 ayat 2 upahnya tetap wajib dibayar perusahaan. Nampaknya terkait dengan kesejahteraan dan kepastian hidup layak para pekerja tidak menjadi pertimbangan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Setidaknya hal ini dapat dilihat dari dua hal. Pertama, terkait dengan penetapan gaji minimum oleh gubernur yang mana seperti sudah dijelaskan di atas dapat dikatakan tidak relevan dan terkait dengan penghapusan peraturan yang mengharuskan pemberi pekerja untuk memberikan upah di atas upah minimum. Kesimpulan dari pro dan kontra Omnibus Law. Pro dan kontra adalah hal yang wajar terjadi karena perbedaan sudut pandang setiap individu dan dapat dimaknai dengan cara yang berbeda oleh orang yang berbeda pula. Hal ini terlepas dari latar belakang penutur dan kemampuan pemahaman masyarakat luas terhadap kebijakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Berbagai tanggapan terus muncul setelah disahkannya Omnibus Law. Pro dan kontra yang terkait pun masih terus tumbuh, beragam penolakan mulai dari media sosial hingga unjuk rasa. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat harus lebih dewasa dalam menyikapi Omnibus Law tersebut. Masyarakat tentunya harus tetap mengutamakan dan memperhatikan dengan baik segala hal-hal yang berkenaan dengan pengusahaan RUU ini, agar bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang memegang teguh persatuan dan kesatuan yang kuat.
Adapun beberapa alasan penyebab gelombang protes Undang-Undang Cipta Kerja terus berlangsung hingga saat ini. Yang pertama, pembahasan RUU terlalu tergesa-gesa dan bersifat tertutup, serta rapat tersebut dilakukan di malam hari pada saat masyarakat sedang beristirahat. Yang kedua, RUU dibahas di masa pandemi COVID-19 sedang berlangsung. Yang ketiga, salah satu undang-undang yang menjadi perhatian banyak masyarakat ialah mengenai prinsip-prinsip implementasi Undang-Undang 1945 Pasal 33 yang membahas mengenai kekayaan alam yang dikuasai oleh negara atau permasalahan lahan, pertanian, dan lain-lain yang dibenturkan oleh Pasal 3 Konstitusi. Yang keempat, beresiko multitafsir, di mana banyak pasal-pasal yang dapat ditafsirkan oleh masyarakat karena pada satu sisi buruh merasa dirugikan, namun di sisi lain justru pemerintah berpendapat bahwa mereka hadir untuk membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi Indonesia. Tentunya terdapat solusi atau jalan keluar dari permasalahan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Yang pertama, aspirasi publik harus tetap disampaikan, di mana masyarakat harus tetap memberikan suara dan masukannya sesuai dengan koridor konstitusi, namun tetap memperhatikan dan menjaga stabilitas politik dan protokol pandemi COVID-19. Yang kedua, jalur koreksi MK. Penggugat diharuskan untuk bisa mendalilkan apa sebenarnya pasal dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang bertentangan dengan konstitusi, bukan hanya sekedar menolak tanpa memiliki argumen konstitusionalnya. Tentu ini menjadi sangat penting karena realitas sosiologisnya ialah revisi UMK merupakan sebuah hadiah dari Presiden dan DPR untuk Mahkamah Konstitusi berupa perpanjangan masa pensiun 15 tahun, dan ini akan menjadi salah satu bentuk budi MK kepada DPR dan Presiden. Yang ketiga, political review, yaitu jika gelombang unjuk rasa terus-menerus mengalami peningkatan, bisa saja pemerintah mengeluarkan Perpu dan menunda terlebih dahulu pembaharuan RUU Cipta Kerja. Setelah Perpu telah dihentikan berlakunya tentu tidak harus sekarang, hingga kemudian dapat direvisi kembali oleh pemerintah. Contoh kasusnya pada saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengalami kekacauan saat dikeluarkannya RUU pemilihan kepala daerah. Namun masalah itu selesai karena Presiden memilih jalan revisi yang dilakukan oleh rakyat. Yang keempat, bernegosiasi dengan kelompok buruh. Pemerintah harus melakukan negosiasi kepada para pemimpin buruh agar mereka mendapatkan kejelasan dan solusi mengenai undang-undang cipta kerja. Undang-undang cipta kerja ini memang membawa dampak masyarakat, baik dampak positifnya maupun dampak negatifnya. Warga Indonesia tentunya harus selektif dan bijak dalam menangani suatu permasalahan agar tetap tercipta kesatuan yang bersama bagi masyarakat dan bagi bangsa Indonesia. Pembahasan dari video kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.